belum ada terkabul. Ada terkabul sedikit 75 meter lah. Jalannya memang rata-rata udah aspal, tapi jalan yang saya lewati, jalan aspal tuh entah mano aspalnya, entah mano pasirnya, udah bersepai. Mudah-mudahan Bapak sentiasa sehat, kemudian sentiasa ingat-ingat kami di desa Leluk nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Desa Leluk, sahabat saya Bapak Azman SAG, yang akan hormati Sohibul Bait tuan rumah Pak Ahmad, keluarga yang telah menginisiasi dan memfasilitasi pertemuan kita ini dengan memberikan tempat bagi acara reses hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan orang-orang tua kami, para tokoh masyarakat, imam masjid, imam musola, tokoh adat, tokoh pemuda, yang kami hormati para perangkat desa, kepala dusun, ketua RW, ketua RT, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama pada sore ini dalam rangkaian acara reses dan silaturahmi anggota DPRD Kabupaten Bekalis, yang sekaligus nantinya kita ingin beramal tamah Pak ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beri salam buat baginda Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sore ini kebetulan minggu ini Bapak dan Ibu, mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 7, anggota DPRD Kabupaten Bekalis yang jumlahnya 45 orang ini melakukan reses. Apa itu reses? Reses ini kalau dalam bahasa kitanya jemput aspirasi, mendatangi dapil kita masing-masing. Jadi pemilihan legislatif 2019 kemarin, kita ini di Bengkalis Banten ini adalah dapil 1. Ini ada 10 kursi Bapak dan Ibu. Ada 10 kursi. Salah satunya adalah saya yang alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat Kecamatan Banten dan Bekalis ini memasuki periode yang ketiga. Jadi dulu ini mungkin saya jarang melaksanakan reses di sini. Ini pertama kali seingat saya reses di desa dulu ini. Karena kalau jangka seingat saya sudah 2 kali saya laksanakan reses. Ini pertama sekali dulu, dan hari ini mungkin mudah-mudahan pertemuan kita ini akan berlanjut silaturahmi kita melalui Pak Azman dan Pak Ahmad dan kawan-kawan yang lain, sehingga nantinya kita bisa berbagi informasi terkait dengan pemerintahan, pembangunan dan sebagainya. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan sedikit bahwa disuruh turun bulan sulap mundur lagi terkait dengan pembangunan yang ada di desa Deluk. Ini saya kebetulan Deluk ini termasuk kepala desa maupun tokoh masyarakatnya jarang Pak berkomunikasi dengan saya. Jarang berkomunikasi, tapi bukan berarti saya tak datang sini karena tak ada suara, bukan Pak.
Bukan begitu, karena kebetulan saya ingin sampaikan bahwa desa kita ini ada 23 desa. Jadi Bengkalis ini Bengkalis saja 31 desa, Bantan ini 23 desa, berarti ada 54 desa. 54 desa dan kelurahan yang ada di wilayah dapil kita Bengkalis Bantan ini. Jadi kalau hari ini kita ingin kunjungi semuanya, ya mungkin tidak sempat. Maka mereka yang sering berkomunikasi, mereka yang sering meminta, mereka yang sering datang ke kita, mungkin itulah yang menjadi prioritas. Bukan berarti saya tidak mau, tapi mungkin karena pada waktu itu komunikasi kita belum intens. Melalui Pak Ahmad, beliau juga menyampaikan ke saya banyak sebenarnya hal-hal yang ingin disampaikan oleh masyarakat dan kebutuhan masyarakat kita di desa Deluk ini. Maka saya kemarin mengambil inisiatif melakukan kunjungan kerja sekitar 1 bulan lalu Pak Azman ya, bersama Pak Kades. Saya melihat langsung beberapa ruas jalan. Jadi di desa Deluk ini jalannya memang rata-rata udah aspal, tapi jalan yang saya lewati, jalan aspal tuh entah mano aspalnya, entah mano pasirnya udah bersepai. Jadi ini menjadi perhatian kita. Kebetulan saya kemarin diajak Pak Kades dan Pak Ahmad untuk melihat langsung pelabuhan baru. Dan yang menariknya, pelabuhan baru ini tepatnya merupakan penghubung desa Deluk dan desa Selat Baru. Nah, ini menjadi sebuah perhatian saya, dan saya pada waktu itu langsung memanggil kepala desa Deluk ini dan kepala desa Selat Baru ke rumah dinas kami di Jalan Pembangunan 3. Dan selanjutnya saya memanggil PU untuk langsung mengeksekusi perencanaan jembatan tersebut. Kenapa? Kalau jembatan ini bisa dibangun, Pak, maka akses jalan lingkar di desa Deluk dan Jangkang ini akan ada jalan lingkar di sini, dan aksesnya akan lebih dekat kalau kita ingin pergi ke Selat Baru. Karena di desa Selat Baru itu hanya 1 kilo 300 meter saja sudah sampai di sungai apa? Sungai Baru gitu. Dan jalannya sebagian sudah aspal. Yang belum aspal tinggal 350 meter lagi di wilayah Selat Baru. Nah, ini menjadi menarik supaya apa? Kalau jalan poros sana, Pak, jalan poros sana itu tanpa orang Deluk, orang Jangkang lewat ke sana tetap ramai, Pak, karena itu akses utama. Tapi kalau ini dibangun, jembatan ini dibangun menghubungkan Selat Baru dengan Deluk, maka Deluk tidak lagi menjadi desa yang berada di ujung, tapi dia akan menjadi titik terdekat menuju pusat pemerintahan desa Selat Baru. Nah, tentunya ini bisa menjadi harapan baru dan menjadi pertumbuhan ekonomi baru. Mungkin orang Selat Baru akan di sini cari ikan lebih dekat, di situ nanti bisa jadi tempat memancing. Nah, ini menjadi prioritas kita. Dan kemarin saya tanya kepada bidang perencanaan SDA-nya bahwa ini sudah masuk perencanaannya di perubahan ini, dan kita berharap di 2022 nanti kita sudah mengeksekusinya minimal separuh dulu anggarannya. Nah, kalau jembatan itu tak sedikit deh ini, Pak. Saya ingat saya dulu jembatan poros Jangkang Banten Tua itu hampir 18 miliar, itu dibangun pada 3 atau 4 tahun yang lalu. Nah, tapi ini gawe konsultan, tidak gawe saya. Tapi saya sudah menekankan di Musrenbang Kabupaten, dan waktu konsultasi publik kemarin juga saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu prioritas kita untuk 2022. Mudah-mudahan doakan ini bisa dieksekusi dan bisa dilaksanakan sehingga Jangkang dan Deluk, terutama desa Deluk ini punya akses alternatif menuju desa lainnya. Jadi tidak hanya sejalan sebatang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini aspirasi Pak Kades dan Pak Ahmad. Nah, jadi aku kata Pak Ahmad kan, jalan depan rumah aku tengok betul, kan? Dengan basuh dia lah. Aku tak minta banyak merewan. Jalan rumah aku itu ke pantai tak banyak, jalan kecil, itu hancur. Ini sudah saya masukkan
dalam pokok pikiran. Jadi Dewan itu Bapak dan Ibu ada pokok pikiran. Pokok pikiran itu adalah usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat langsung ke kami. Langsung ke kami. Ini tidak melalui musrenbang, tanpa harus melalui proses musrenbang. Jadi pokok pikiran itu dijamin oleh undang-undang, boleh. Jadi kelebihan anggota dewan itu mungkin disitulah sedikit yang membedakan dengan yang lainnya. Jadi misalnya kalau pimpinan, kalau kami kan kebetulan pimpinan DPRD, angkanya dalam kisaran 6-7 miliar. Kalau anggota 3 miliar. Ini jadi makanya insya Allah kita masukkan dulu Pak. Nah, ruas jalan ini dengan alamatnya sudah dimasukkan oleh Pak Ahmad kemarin, Jalan Penampar ini menuju pantai. Angkanya berapa tergantung nanti ketersediaan anggaran. Kita hitung dulu nanti mampuannya berapa, karena kan kita bagi Pak. Saya katakan tadi desa kita banyak, ada 23 desa yang nyampaikan Bengkalis juga ada banyak datang kita. Jadi kita hitung kalau kita bagi PL saja Pak 200 juta, kalau dana 3 miliar itu baru 15 ruas jalan. Desa kita saja 23 desa. Itu kalau jalan kan gitu. Belum lagi orang minta sekolah, MDA dan segala macam. Tentu ini tidak bercover dalam 1 tahun ini. Mudah-mudahan kesepakatan pembahasan nanti kita lebih dari 3 miliar. Karena saya kebetulan baru lebih kurang 4 bulan menjadi pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan, menggantikan Pak Kadrismanto. Karena beliau maju sebagai salah satu calon bupati kemarin. Mungkin pernah kenal Pak saya dengan Yen Bustami, tapi rezeki belum ada. Syarat maju itu harus mundur dari dewan dan mundur sebagai pimpinan DPRD. Karena saya kebetulan sekretaris di PDI Perjuangan Bengkalis, saya dipercayakan sebagai wakil ketua DPRD menggantikan beliau. Dan ini sejarah, Pak. Sejarah bagi gitu Om Bantan. Satu-satunya Om Bantan hari ini yang pernah dulu jadi pimpinan DPRD, alhamdulillah baru saya ini. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi berkah bagi kita semua, dan kita insya Allah berkoordinasi dengan kawan-kawan di Dapil Bengkalis Banten ini supaya tahun ini dan tahun kedepannya sampai 2024 porsi anggaran gitu ini ditambah. Jadi Pulau Bengkalis ini, wajah Bengkalis ini ada di Pulau Bengkalis nih Pak. Kenapa? Kito ini adalah ibu kota pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Tapi kondisi kita hari ini, kondisi kita sebagai daerah ibu kota Kabupaten Bengkalis ini sangat memprihatinkan. Hampir 45 kilo ruas jalan poros kita tidak fungsional. Kalau kita pergi ke Banten Tua sampai ke Banten Akhir mungkin masih bagus Pak. Banten Tengah, tapi Banten Akhir sampai ke Pambang, alhamdulillah. Sekarang ini belum lagi Kembung Luar terlalu lancar, belum lagi Sekudi lancar, Sekudi Kelemantan ke Tampute. Itu ada 45 hampir 50 kilo lagi ruas jalan kita yang tidak tuntas. Kalau 1 tahun sekilo saja, nak berapa puluh tahun baru selesai. Kan gitu logikanya. Ini butuh perjuangan anak-anak Bengkalis, bagaimana memartabatkan Bengkalis yang kita cintai ini, Pulau Bengkalis ini, supaya kita setara dengan daerah lain. Ini di darat Pak, di lautnya kita dihentam abrasi pantai. Ini persoalan besar kita yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Doakan kami hari ini duduk mewakili Bapak dan Ibu semuanya bisa perjuangkan ini. Minggu depan saya panggil, saya mengajak kawan-kawan Dapil 1 ini yang 10 orang tadi, anggota dewan tadi, untuk duduk bersama. Kita perjuangkan supaya tidak ada lagi ruas jalan, terutama jalan poros kita yang tidak fungsional. Kita bayangkan, kita sedih Pak. Coba kita terbayang oleh kita, orang Sekudi mau ke rumah sakit Bengkalis itu 2 jam berjalan Pak. Kalau kita jalan normal 2 jam itu udah sampai Siak Pak. Kalau dari Pak Ning itu udah 2 jam, itu udah hampir separuh ke Baru dah. Dia nak pergi ke rumah sakit itu 2 jam. Kalau kondisi kita parah dan tak bisa ditangani oleh pustu dan harus dibawa ke rumah sakit, ini Tuhan yang tahu. Inilah kondisi kita. Maka ini menjadi perhatian kita
supaya ini menjadi termasuklah desa Deluk ini, supaya ke depan mendapatkan perhatian dan kita akan bersama-sama sinergi dengan kepala desa dan tokoh masyarakat di sini. Saya membuka ruang sebesar-besarnya untuk kita berkomunikasi. Rumah saya di desa Brancah, saya asli Pambang Pak. Asli saya Pambang, saya nikah dengan orang Brancah, tinggal di Brancah. Sehari-hari kalau tidak pun di rumah dinas. Saya tidak tinggal di rumah dinas, tinggal di desa Brancah. Rumah dinas itu hanya kalau ada tamu, kadang tidur juga di situ. Karena bagaimanapun saya lebih ingin dekat dengan masyarakat dan lingkungan supaya mereka mudah untuk bersilaturahmi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan tentang progres pembangunan di 2021. Hari ini kita sudah memiliki bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilu pilkada serentak tanggal bulan Desember kemarin 2020, dan hari ini sudah masuk tahapan penyusunan RPJMD bupati. Jadi kita dorong insya Allah RPJMD itu rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi kita dorong kemarin insya Allah dalam diskusi publik, menurut informasi dari Bapeda minggu ini sudah disampaikan ke DPRD untuk dibahas. Jadi nanti disitulah kita berjuang supaya ada program-program yang menyentuh kepada masyarakat. Nah, kabarnya saya belum baca draft detailnya karena RPJMD itu adalah muatannya adalah tentang visi misi bupati dan wakil bupati ketika kampanye kemarin. Nah, kalau kampanye kan luar biasa, Roro 24 jam. Informasinya bulan April ini sudah bisa jalan 24 jam. Baguslah ya. Nah, tengah malam misalnya ada keluarga kita sakit, misalnya kita bisa bawa. Misalnya kita terlambat ke Pekanbaru, masih di Pekanbaru di jalan bisa lewat, ini kita dukung. Kemudian ada program hari ini saya sampaikan Pak. Hari ini ada program pemerintah pusat yaitu tentang replanting sawit. Nah, ini hebat Pak. Harga sawit hari ini trennya terus naik. Dan mengapa? Karena pemerintah pusat Pak Jokowi mengharapkan ketahanan sumber daya alam kita ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Jadi ke depan sawit ini tidak hanya diolah untuk minyak makan, tetapi bisa menjadi biosolar. Nah, makanya sekarang ada program pemerintah bantuan replanting sawit. Saya tidak tahu Pak Kades sudah disampaikan atau belum, bahwa Bapak kalau punya lahan minimal setengah hektar itu bisa mengusulkan Pak. Nanti yang dibantu 1 hektar itu 30 juta. 1 hektar 30 juta, 1 kakak minimal bisa mengusulkan 4 hektar. Tapi dengan catatan kebun sawit kita itu tidak bercampurlah dengan kebun getah. Nah, jangan 1 hektar sawit, 1 hektar getah, 1 hektar pinang. Kebunnya itu juga kan itu. Nah, dia tak boleh tak boleh campur dengan getah, yang lain boleh. Nah, ini 1 hektar 30 juta Pak, ini betul-betul Pak, ini sudah ada koperasi yang menangani dan nanti melalui koperasi itu yang mengusulkan. Nah, saya nanti akan coba fasilitasi supaya jangan sampai orang kita nih tidak dapat manfaat ini anggarannya besar. Dan Kabupaten Bekalis adalah kabupaten yang tersedikit mendaftar sekarang ini. Kenapa? Karena lahan itu setelah dilihat ini banyak masuk wilayah hutan, sawitnya masuk wilayah hutan itu tak bisa. Nah, inilah kita sedang menyusun RT RW agar wilayah-wilayah yang hari ini sudah dikelola oleh masyarakat dikeluarkan dari wilayah hutan sehingga berhak untuk dapatkan bantuan. Saya pikir kalau di Deluk ini tak ada lah hutan. Nah, jadi kalau Bapak punya lahan 4 hektar itu bisa Bapak usulkan bawa KTP-nya, difotokan KTP-nya. Nanti di Pak Oni tahu itu, ada Pak Oni ini staf ahli, ini tenaga ahli pimpinan, tenaga ahli saya nanti bisa bantu memfasilitasi warga kita yang butuhkan itu. Saya kebetulan baru hearing kemarin Pak, mereka meminta saya untuk bantu sampaikan kepada masyarakat. Sayang kalau warga kita tidak dapat. Tapi yang dibantu ini Pak, ini bukan penanaman baru, bukan penanaman baru, sawit yang tak berbuah. Kalau memang dah tak layak betul sawit itu ditebang, replanting. Kalau kuning tak berbuah dibantu pupuk. Bapak kerja digaji. Nah, itulah misalnya. Jadi 1 hektar 30 juta. Siapa tak ada 30 juta ya lah.
Nah, ini program pusat dengan harapan apa? Kebun-kebun kita produktif dan nantinya bisa menghasilkan hasil yang lumayan, dan tentunya ini menjadi income kita ke depan. Selanjutnya, banyak warga menyampaikan ke saya. Ini kan sebelum bapak-bapak menyampaikan ada aspirasi, ketika saya rasa di Teluk Lancar, macam mana Pak masalah bantuan jaring, bantuan alat tangkap dan segala macam, itu kewenangannya ada di provinsi. Nah, bukan kita, ada kewenangannya ada di provinsi, karena kelautan itu kewenangannya sudah ditarik ke provinsi, sama dengan pendidikannya SMA. Kalau kehutanan juga sudah ditarik di provinsi. Tapi ke depan ini kita coba lihat visi misi bupati ini seperti apa. Kalau memang nanti ada bantuan yang sifatnya budidaya atau apa, saya kabari nanti, boleh bentuk kelompok dan segala macam. Tapi saran saya, hidupkan kelompok-kelompok tani kita, karena nanti ada program Pak, bantuan bibit karet dan sawit kalau tidak salah saya di 2021 yang menjadi visi misi bupati kalau tidak salah, dan itu bisa dibantu kepada kelompok-kelompok masyarakat. Kalau tanpa kelompok tidak mungkin bisa dibantu. Tapi kalau sawit tadi yang 30 juta per hektar tadi itu bisa pribadi Pak. Nah, jadi kita pikirlah gitu sekarang ini kan, kalau ada kebun kita tak produktif, tak keluar buahnya, boleh usulkan. Saya pikir ini kepada ibu yang dapat saya sampaikan, mungkin kita isi dengan dialog dan diskusi. Siapa yang nak bertanya silakan bertanya, bisa jawab bisa jawab. Ya, kalau tak bisa saya jawab, PR bagi saya. Ya. Nah, ini sementara itu, terima kasih. Sementara saya sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ada pelang di depan Simpang Mama, arah ke kanan itu sudah baru sampai ke Pembar, arah ke utara lurus itu hanya di situ dibuatkan nama desa Jangkang. Ini tak perlu diperbarui lah pihak perhubungan. Dengan adanya pelang itu orang tahu di sini ada desa Deluk. Itu selama ini kan pergi ke arah baru sana ke Jangkang juga gitu dia, pergi ke Penampo ke Jangkang juga. Kami selalu mendengar, jadi selalu pula kami ialah agak-agak debat sedikit lah mengenai itu. Jadi bisa jadi nantinya alamatnya di Penampo, jadi namanya desa Jangkang pembangunan itu. Akhirnya bisa aja buat kita acara dipakai nama desa, tapi Jangkangnya dapat, bukan desa Deluk. Gitu. Jadi itu sebetulnya pengaruh juga tentang pembangunan situ. Kami mengucapkan amin berdoa kepada Bapak, mudah-mudahan Bapak sentiasa sehat, kemudian sentiasa ingat kami di desa Deluk Pak. Dan itu harapan kami. Jadi aspirasi kami yang tadi mungkin telah Bapak sampaikan, yaitu pertama kami tidak minta banyak-banyak Pak, karena apa disampaikan Pak Kades tadi, limo sekali Subang tak ada nampaknya yang dapat. Tapi alhamdulillah pada hari ini, karena Bapak waktu ketua DPRD ada pada hari ini, kami berdoa mudah-mudahan Bapak sentiasa, hati Bapak sentiasa dekat pada desa kami, desa Deluk. Mudah-mudahan ini terlaksana nanti. Di harapan kami Pak, yang pertama tadi mungkin masalah jalan yang berada di dusun pesisir, kemudian dusun Penampar. Nanti malah Pak selalu sahabat awak amat nih, ini tempat beliau nih yang sambut pula tempat awak kayak Pak. Tapi biar adil nih Pak. Jadi harapan kami kemudian jalan yang ada di desa di dusun pesisir itu Pak, itu harapan kami nanti menjadi jalan utama desa Deluk Pak. Karena kami tidak punya jalan utama itu, karena ini kan jalan ini kan hanya jalan terputus berbatas dengan desa Jangkang. Tapi kalau itu jalan nanti kita buka, jambatannya ada, itu jadi jalan utama nanti. Jalan utama desa Deluk yang menghubung nanti pertama ekonomi masyarakat, kemudian pemerintahan desa dengan kecamatan. Kemudian juga itu nanti mendekat hubungan antara rumah sakit puskesmas baru dengan desa Deluk. Mungkin nanti orang Jangkang aja nanti kalau mau ke baru mungkin lagi di desa Deluk Pak, karena terlalu dekat itu. Juga orang dari kecamatan mungkin kalau mau ke Jangkang nanti lewatnya di desa Deluk. Kalau itu jalan itu siap. Cuma harapan kami Pak, kami juga tidak minta jambat yang mahal-mahal Pak. Yang penting bisa dilalui kendaraan mobil cukuplah atau Honda. Kenapa? Supaya bisa dekat, kami dekat Pak. Kalau saya pernah mengajukan proposal untuk bangunan MDTA Nurul Islam Deluk. Alhamdulillah sekarang dengan berkat
perjuangan kami diiringi dari kepala desa, tokoh masyarakat perempuan dari PNPN. Alhamdulillah kami dapat bangunan di mana kantor 1 unit dan 2 lokal, Pak ya. Di situ kami masih kurang 2 lokal lagi, Pak, karena sebagaimana biasanya, Pak, MDTA itu 1 kantor 4 lokal, jadi kelas 1 sampai ke 4. Tapi yang ada sampai sekarang 2 lokal, Pak. Disitulah kita gunakan 1 lokal untuk 2 kelas. Ini juga saya masukkan sebagai PR juga, Pak ya. Mudah-mudahan jadi masuk kepada pokok pikiran Bapak ya. Jadi gini, saya sampaikan sebelum saya jadi wakil ketua DPRD, saya adalah ketua Komisi 4. 3 periode saya di DPRD itu, 3 periode saya jadi ketua Komisi 4 yang membidangi pendidikan. Tahu betul saya bagaimana arah tuju pendidikan Bengkalis terutama pendidikan agama. Jadi gini, sekarang untuk tahun anggaran 2021 ini kan sistemnya namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Jadi kita punya semacam kode. Nah ini Pak Sofian kodenya nomor sekian-sekian. Jadi orang bisa cek apa saja usulannya. Nah nanti usulkan. Jadi SIPD kita, SIPD Bali saya sebagai anggota DPRD sudah dikunci. Karena dalam undang-undang 1 minggu sebelum pembahasan Musrembang Kabupaten itu sudah tidak ada usulan baru lagi. Nah itu sekarang aturan. Saya ibu belum paham. Tapi begini, saya kasih jalan. Ini usulan yang dari eksekutif masih jalan, Bu. Karena ini dalam waktu dekat kita menyusun RKPD 2022. Coba ibu cepat ajukan, nanti saya bantu fasilitasi. Kejadian ibu ini sama dengan kejadian ibu Uu Supatmi, salah satu guru TK dan juga guru TPK Al-Kausar, tak jauh dari rumah saya di Madinah saya. Baru kemarin sore menyampaikan ke saya bahwa Al-Kausar itu selama ini bangunannya juga sangat pendidikan. Saya fasilitasi ke dinas, kalau TPK ini di PU karena dia bukan masuk ke pendidikan formal. Tapi kalau MDTA itu masih di dinas pendidikan. Jadi dua-duanya silakan diajukan permohonannya. Kalau masukkan pokir saya ini sudah tidak bisa lagi, kita dikunci dengan sistem itu. Saya coba fasilitasi, siapa tahu masih bisa. Ini kan usaha ikhtiar namanya. Usaha kita coba fasilitasi. Minimal ibu kasih dulu namanya lengkap, nama dan alamatnya. Jadi inilah yang dibutuhkan, pendekatan-pendekatan kita kepada siapapun juga. Tidak harus mesti ke saya. Siapapun juga yang mungkin bisa membawa kemajuan pada kampung kita ini. Apapun kita lakukan, asalkan pembangunan masuk di tempat itu. Saya pikir itu. Nah, jadi ini saya pikir karena keterbatasan waktu, nanti kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan di luar konteks diskusi kita sore ini melalui reses ini, silakan sampaikanlah ke saya. Ya, melalui Pak Ahmad, Pak Kades, silakan sampaikan, atau kita berdua di forum yang lain diskusi, telepon dulu nanti kita ketemu di mana. Saya siap untuk menampung aspirasi Bapak dan Ibu. Nanti ada hal-hal lain silakan kita komunikasi. Insya Allah kalau diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, ini sudah periode ketiga saya di kabupaten. Saya mungkin kalau ada kesempatan saya tidak maju lagi kabupaten. Saya mau maju ke provinsi. Saya ingin juga ada sejarah tercipta orang Banten jadi anggota DPRD provinsi. Nah, jangan orang lain kita tak bisa belah era, kita harus bisa. Saya pikir ini spirit lah bagi kita semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.